insan alamul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha rabbana zidna ilman. Oke. Teman-teman, hari ini kita akan coba discuss ya. Kenapa hari ini dipilih temanya adalah bersahabat dengan emosiku? Karena sadar atau tidak, kita adalah generasi yang kesekip literasi emosi. Apa itu literasi emosi? Tidak diperkenalkan jenis-jenis emosi. Efeknya banyak sekali. Ketika kita dewasa, ya, ada loh orang dewasa tantrum. Pernah lihat ya? Udah dewasa tantrum. Padahal tantrum itu hanya dialami oleh anak sampai dengan usia maksimum 7 tahun. Tapi lihat, banyak sekarang orang dewasa tantrum. Udah jadi istri tantrum. Udah nikah ngurus anak, anaknya tantrum, dia ikut tantrum. Kenapa? Ada fase di mana kita kesekip literasi emosi. Lost. Kita nggak dikenalkan jenis-jenis emosi itu. Akhirnya apa? Akhirnya ketika kita dewasa, kita bingung dengan emosi kita sendiri. Oke? Lagi capek, marah. Ya, lagi sedih, marah. Lagi banyak pikiran yang keluar, marah. Akhirnya semua jenis emosi hanya dikeluarkan lewat satu bentuk, yaitu itu terjadi ketika kita kesekip, hilang fase literasi emosi. Oke? Apakah saya adalah generasi yang aman dari literasi emosi? Tidak juga. Saya juga baru belajar itu sesudah dewasa, ya, di atas usia 20 tahun, baru saya belajar untuk mengenal emosi saya sendiri. Bahwa tidak segala sesuatu itu harus dengan marah. Kenapa kita muncul marah? Karena marah adalah satu-satunya emosi yang paling gampang dikeluarkan. Ya kan? Sehingga kita tidak punya bahasa lain mengungkapkan emosi selain marah. Karena dari kecil tidak diperkenalkan jenis-jenis emosi. Padahal banyak jenis emosi itu. Kenapa orang bisa marah? Ya sometimes dia malu, harga dirinya tersenggol, kebutuhannya diambil, keinginannya ditolak. Itu semua bisa menjadi penyebab marah. Tapi tidak semua hal ekspresinya adalah marah. Oke? Jadi hari ini kita insya Allah akan bahas bagaimana peran dan fungsi emosi dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana nanti teman-teman saya minta punya catatan ya. Kita coba mendefinisikan emosi. Biar apa? Biar pulang dari sini gak lagi bingung emosi ya. Jadi sudah tahu kalau dadanya panas itu kenapa? Bukan karena pakaian dalamnya ketat, bukan. Tapi karena bisa jadi ada sesuatu yang tertahan di dalam, gitu ya, kurang lebih. Nah, emosi adalah anugerah, bukan beban. Ada teman saya bilang, kita kan dilarang marah pun. Iya, kita dilarang marah. Terus gimana dong tuh? Harus didefinisikan marah seperti apa yang dilarang. Oke? Kalau kita menganggap marah itu adalah sesuatu yang haram, berarti kita menolak pemberian Allah. Karena marah adalah emosi yang juga merupakan anugerah dari Nabi. Pernah marah enggak? Nabi pernah marah? Nabi pernah marah? Pernah marah. Ya. Allah marah? Yes. Al-ghadab. Apa itu ghadab? Ghadab itu adalah marah yang kemudian memunculkan kemurkaan. Ghadab. Oke? Masalahnya di dalam bahasa Arab gak ada lagi kalimat lain menyatakan marah kecuali ghadab. Tapi ghadab itu dia ada 2 indikator. Biasanya terjadi kerusakan. Makanya kalau Allah udah marah, pasti akan diikuti dengan kerusakan. Nah, dalam satu hadis dikatakan apa? La taghdab wa la jangan marah bagimu surga. Jadi kalau misalnya jangan marah bagimu surga, maka marah yang mana yang dilarang? Yang tadi, al-ghadab. Yang dilarang adalah marah yang menimbulkan kerusakan. Itu yang dilarang. Karena ghadab. Ya. Kerusakannya gimana? Ada 2 jenis. Merusak diri sendiri atau merusak sesuatu yang lain. Contoh merusak diri sendiri, gimana marah yang merusak diri sendiri? Hah? Ya, menyakiti diri sendiri. Marah dipendam, merusak nggak? Ngerusak.
Makanya marah juga nggak boleh dipendam. Marah itu dialirkan dengan cara yang benar. Oke. Nabi marah nggak marah, tapi sesuai porsi. Ya. Sebenarnya ketika tadi saya masuk semua belum seks, saya punya pilihan untuk marah, punya pilihan untuk marah. Pas datang wah belum seks nih, saya punya pilihan untuk marah, tetapi tidak dipilih untuk marah. Marah itu pilihan, mau marah atau enggak, ya kan? Kenapa kita nggak harus memilih marah? Ketika kita marah, itu ribuan saraf kita tuh rusak. Ya. Akhirnya apa? Sulit berpikir positif karena sudah rusak. Kita selalu ada pilihan marah untuk hal apapun, tapi kita boleh memilih untuk tidak, gitu ya. Jadi lataq walakal jannah itu artinya adalah kamu boleh marah kalau tidak terjadi kerusakan. Sayangnya kita tidak pernah diajarkan dari kecil cara marah yang benar, gitu. Dari kecil kita diajarkan marah itu apa? Teriak, ngamuk, suara besar, mukul, gitu, ngancurin, nendang, gigit, apa lagi? Maki-maki. Maaf ya, kemarin yang baru kejadian di daerah Tembung ya, yang ada orang gila. Oh iya. Maaf, nauzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan Allah berikan pahala terbaik untuk keluarganya. Anak kecil, maaf, perutnya disobek-sobek. Karena apa? Marah kan? Dicampur lagi gila. Memang ada gangguan kejiwaan. Ya itu. Karena kita hanya dikenalkan marah dengan cara itu. Oke. Jadi emosi itu adalah anugerah Allah, pemberian Allah, bukan beban. Kenapa ya saya gampang marah? Ya nggak usah merasa terbebani. Yang dicari adalah bagaimana caranya untuk bisa meregulasi, gitu ya. Next. Oke, teman-teman, kenapa Allah ciptakan emosi? Nah, kita harus paham dulu nih, karena kita nggak akan bisa mengambil hikmah dan nikmat kalau kita nggak paham. Ya, kenapa Allah ciptakan emosi? Pertama, dari sudut pandang Islam, emosi itu adalah bagian dari fitrah manusia. Kita punya 8 fitrah dasar. Salah satunya adalah fitrah emosi. Ya, fitrah emosi. Fitrah emosi itu buat apa? Ya, fungsinya adalah menciptakan emosi. Allah menciptakan emosi sebagai bentuk keindahan ciptaannya, membantu manusia menjalani kehidupan yang kompleks. Bayangkan kalau seumur hidup kita terus bahagia, bisa nggak? Seumur hidup terus bahagia bisa? Kayak mana hidup yang terus bahagia? Enak? Nggak enak. Aku ingin selalu bahagia, mustahil. Oke? Dan jangan pernah berpikir bahwa hidup ini harus terus selalu menyenangkan. Sebagaimana kita mengartikan cinta. Apakah cinta isinya kebahagiaan? Tidak. Tidak semua cinta isinya kebahagiaan. Kadang-kala ada orang, dia cinta, sayang dia. Ya, orang tua kita. Bentuk sayang orang tua kita apakah satu bentuk? Enggak. Kadang-kala dia marah kan? Kamu pulang malam terus. Kamu tahu nggak? Kalau di luar itu banyak bahaya. Lihat, cinta itu nggak selamanya bentuknya kasih. Kadang-kala ada marah, tapi marah yang melindungi. Jadi hidup ini, serunya ngejalanin hidup itu adalah dari naik turunnya. Makanya kalau hidupnya lagi naik turun, nikmatin aja, karena itulah hidup sebenarnya. Gitu. Ya. Kadang-kala di atas, kadang-kala di bawah, ya. Kadang-kala di bawah banget. Katanya gitu. Hidup itu kadang-kala di bawah, kadang-kala di bawah banget. Berarti gak pernah ke atas, gak mungkin ya. Karena hidup itu berputar, cycle. Jadi teman-teman, ketika misalnya kita berada di dalam satu kondisi hidup yang melibatkan emosi, ya, jangan khawatir. Itu fitrah. Itu fitrah. Aku lagi sedih banget. Udah berapa lama? 1 bulan. Baru 1 bulan. Nabi Yakub belasan tahun merasa sedih sampai matanya buta karena tiap hari menangis. Lah kita siapa? Nabi bukan? Gitu ya. Terus berharap masalah kita bisa hilang dalam
ya satu hari angkatlah masalah ini ya Allah. Nikmatin aja. Lagi dikasih masalah, nikmatin. Lagi nggak nyaman dengan emosi sendiri, nikmatin. Kenapa? It's a process. Itu bagian dari proses. Oke? Ada orang yang bikin kita kesel, ya nikmatin aja. Manusia itu diciptakan untuk menjadi ujian bagi manusia lain. Ya. Jadi kalau punya teman ngeselin, punya teman nggak ngargain kita, ya udah. Itulah ujiannya. Dan bisa jadi kita juga menjadi ujian bagi orang lain, gitu ya. Nah, itu dari sudut pandang Islam. Nah, kemudian kalau dari sudut pandang psikologi, kenapa Allah menciptakan emosi? Emosi adalah mekanisme yang diberikan untuk manusia itu memahami dirinya dan lingkungannya. Bayangkan kalau orang nggak punya emosi. Kalian pernah ketemu sama orang yang nggak punya emosi? Nggak, karena tidak mungkin. Tapi dulu saya punya teman saya ini flat banget. Saking flatnya, dia cuma punya 2 emosi, 2 ekspresi. Satu diam, kedua gitu loh. Jadi kalau dia senang, dia sedih, dia marah itu kayak gak ada bedanya gitu. Karena dia cuma kebetulan namanya sama dengan saya, Putri gitu ya. Put kita panggil. Happy gak? Udah gitu. Tolong jelaskan lebih. Ya, dia nggak bisa. Dia marah saja flat. Dia marah ke orang, mukanya gini, bersihkan ya, rapiin ya, gitu. Sehingga kita kan, ini orang lagi kenapa ya? Gitu ya. Tapi itu adalah ekspresi, bukan emosi. Ekspresinya boleh miskin, emosi nggak ada yang tahu. Karena kalau kita bicara emosi, di dalam mungkin akan lebih banyak lagi gitu ya, variannya akan lebih banyak lagi. Ekspresinya boleh jadi datar, tapi emosi belum tentu datar. Banyak sekali yang bergejolak di dalam diri kita. Oke? Dan Allah memberikan emosi untuk apa? Membuat kita mengenali siapa diri kita dan mengenali lingkungan kita. Bayangkan kalau kita nggak punya ekspresi takut, emosi takut, oke? Bayangkan kalau kita nggak punya emosi takut. Kita lagi jalan malam-malam, di depan ada orang bawa pisau, kita diam, tengok ya aja, apa ya? Bayangkan kalau kita nggak punya emosi takut, kita tidak akan berusaha untuk menyelamatkan, ya. Atau kita nggak punya emosi marah, hak kita diambil orang, direbut dengan cara yang nggak baik. Lalu apa yang kita lakukan? Kita diam, diambil. Oh, ya udah. Lihat, bahaya nggak itu? Bahaya. Nggak berfungsi jadinya. Is it? Ya. Jadi Allah menciptakan berbagai jenis emosi itu untuk membuat kita mengenal siapa diri kita dan aware terhadap lingkungan. Oke. Jadi teman-teman bisa mensyukuri emosi yang Allah berikan. Insya Allah. Termasuk emosi marah. Malah itu yang kayaknya terlalu banyak ya, makanya harus kayaknya itu terlalu banyak. Dan memang itulah manusia, oke? Nah, setelah itu next kita akan lihat bagaimana emosi dasar dan turunannya. Nah, ini teman-teman nanti akan saya minta kita untuk mendefinisikan emosi kita masing-masing, gitu ya. Kenapa? Karena kadangkala kita gagal mengenali emosi. Kalau kita gagal mengenali emosi, kita juga akan gagal bertindak. Contoh, sebenarnya kita tuh cuma malu, tapi yang keluar marah. Oke, kita malu, cuma malu. Ya malu mah bilang aja malu gitu. Aduh malu banget aku, ya ampun. Mau ditaruh mana mukaku gitu. Ya udah ngomong aja malu. Aku malu banget, aku tadi salah gitu. Itu kan tempatnya harga diri. Kalau malu nggak usah marah. Ya, teman-teman tahu baru-baru ini ada kejadian Miss Universe yang dari Vietnam ya, yang disebut drama queen, ya. Gara-garanya apa? Siapa? Myanmar ya, Miss Myanmar ya. Siapa namanya? Pokoknya yang pasti tahu lah kalau yang nonton TikTok tuh ya. Dia kesel karena ya nggak juara, terus nggak dibolehin bawa kuda gitu kan. Iya, kemauan dia nggak diturutin. Oh ini nih pasti dari kecil dimanja ini, gitu kan? Karena dia semarah itu, dia sampai akhirnya dia kan mempermalukan dirinya sendiri gitu kan.
dia akhirnya marah-marah gitu, mukanya kayak gitu. Dan itu ditunjukkan di publik. Ini berarti gagal mengenali emosinya. Oke? Padahal yang terjadi sebenarnya sederhana. Yang terjadi itu dia malu karena kalah, selesai ya. Dia malu karena kalah. Oke? Tapi lihat ekspresi yang dia keluarkan, apa bentuknya? Iya. Dia malu karena kalah, tapi yang keluar adalah marah. Kenapa? Gagal meregulasi emosi. Padahal kalau malu ya bilang aja malu. Aduh malu nih aku, kalah nih. Mana yang menang? Sebenarnya sih nggak bagus-bagus amat gitu. Ya udah akui aja. Oke? Jadi kita kalau gagal mengenali emosi akan gagal bertindak. Kita akan gagal berekspresi. Why? Setiap emosi akan menampilkan ekspresi yang berbeda-beda. Dan dampak dari ekspresi itu juga akan beda-beda. Ya. Kalau lagi malu ya bilang aja malu, gak usah marah-marah. Gitu ya. Karena malu tuh bagiannya bukan di mana nih. Dari mana? Malu itu dari mana? Sedih. Malu itu adalah turunan sedih. Marah nggak ada. Nggak ada marah itu turunannya dari malu, nggak ada. Malu itu turunan sedih. Oke? Jadi harus bisa membedakan ini. Oke? Jadi ada 6 emosi dasar: kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, ketakutan, jijik, dan kejutan. Oke? Ada yang pernah nonton Inside Out? Joy, fear, ya, happiness, gitu kan? Nah, walaupun saya nggak mau nonton yang kedua karena sedang boykot Disney. Padahal sebenarnya saya mau nonton. Iya kan? Baru yang Inside Out 1 kan. Inside Out 2 itu tentang mental health katanya. Lebih clear lagi tentang kesehatan mental. Tapi karena berhubung Disney lagi di boykot, ya daripada saya melanggar janji boykot, ya kan? Mending gak usah nonton dulu lah ya. Ada aja jalannya kalau nanti memang ada rezekinya buat nonton, gitu kan? Nah, jadi teman-teman, ada 6 emosi dasar. Nanti kita kenali masing-masing. Lihat ya, turunannya. Bahagia itu turunannya adalah puas, lega, riang, damai, bangga, untung, bersyukur, bersemangat. Oke, itu adalah turunan bahagia. Masalahnya dari 6 emosi dasar ini, yang positif 1 doang, 5-nya lagi negatif. Ya tapi itulah manusia, ya diterima saja. Maka kalau dia cuma 1 nih si bahagia, ya banyak-banyakin lah di sini. Namanya cuma 1 faktor. Oke, bahagia turunannya puas, lega, riang, damai, bangga, untung, bersyukur, bersemangat. Itu turunannya semua. Joy, oke, happiness. Yang kedua adalah jijik. Jijik itu turunannya enak, muak, risih, bosan, penat. Nah, maka kalau bosan jangan jadi marah. Kita bosan dikit marah. Bosan kali pun aku, capek kali aku di sini, aku mau keluar aja. Apa sih? Enggak. Bosan itu turunan dari jijik, bukan turunan dari marah. Capek kali aku kayak gini, kuliah kayak gini, kerja udah aku mau kawin aja. Nggak ada hubungan. Oke, masa ngada-ngada. Masa ngada-ngada. Kau pikir kawin hidupmu bahagia? Tidak. Itu artinya berpindah ke masalah baru. Gitu ya. Jadi muak, risih, bosan, penat, capek, lelah itu semua turunan dari jijik. Ya kayak kita capek lah. Capek itu kan sedang jijik sebenarnya. Kita jijik dari apa sih? Jijik dari yang kita lakukan. Nggak suka, aku malas sekali. Oke? Jadi itu adalah bagian dari jijik. Maka jangan diekspresikan dengan marah karena bukan turunannya. Oke? Yang ketiga, takut. Takut itu turunannya ngeri, gugup, cemas, tersiksa, waspada, ragu-ragu, tak berdaya. Itu turunan takut. Oke? Jadi kalau takut nggak usah marah. Takut ya ngaku aja takut, ya. Saya tuh cemas. Kenapa? Iya, saya nggak tahu masa depan saya kayak apa. Lah, kan udah ikut kemarin mengendalikan overthinking, ya. Nggak usah cemas. Namanya juga masa depan. Yang tahu cuman Allah. Kalau ente masuk ke domainnya Allah, siap-siap gila. Ya, siap-siap gila. Kenapa? Itu bagiannya Allah. Nanti aku matinya gimana ya? Ya dikubur. Itu aja kok repot, gitu ya. Nanti aku matinya gimana? Ya ditarik nyawanya, selesai. Masuk surga apa neraka ya? Ya tergantung. Allah mengizinkannya di mana? Bukan tergantung pahala ya, bukan tergantung amal, enggak, tergantung Allah mengizinkannya di mana. Ya, dulu ada kisah, ada seseorang
yang dia, jadi ada 2 orang nih, satu alim, satu dia ulama, bukan ulama ya, orang alim, zuhud lah ya, orang zuhud. Dia ya orang kalau ngeliat dia ini pasti masuk surga lah gitu, saking kan solehnya gitu ya, solihnya. Satu lagi ada orang yang dia tukang mabuk-mabuk, suka minum-minum dan segala macam. Orang kalau ngeliat dia ini nggak mungkin dapat pintu surga, ini nggak mungkin, jelas ini nggak akan dapat pintu surga gitu. Jangan pintu surga, ngelewatin sirat aja nggak lolos ini karena mabuk-mabuk. Terus suatu hari, ini ceritanya kalau nggak salah saya Nabi Musa ya, ceritanya Nabi Musa. Mereka berdua ini tahu kalau Nabi Musa itu bisa berkata-kata, bukan berkata-kata ya, interaksi dengan Allah. Orang yang alim tadi bilang, wahai Musa, tanyakan kepada Tuhanmu, di manakah tempatku nanti? Ya, Nabi Musa. Baru Nabi Musa ketemulah sama yang orang kedua yang mabok ya. Orang mabok ini juga sama nanya, wahai Musa, tanyakan kepada Tuhanmu, di manakah tempatku nanti? Akhirnya Nabi Musa menghadap Allah, ditanyakanlah ini ya, 2 orang ini, si A yang alim, si B yang pemabok. Kata Allah, ini nanti yang A di surga karena dia alim ya, yang B dia di neraka karena dia bermaksiat. Pulang Nabi Musa ketemu dengan 2 orang tadi. Oke, disampaikan kepada yang A, di mana tempatku nanti? Kata yang A kan, ya jawabannya adalah kamu akan ditempatkan di surga. Apa kata yang A? Wah, aku udah tahu pasti aku akan di sana. Oke, sombong, muncul sombongnya. Oke, setelah itu yang B ketemu nih sama Nabi Musa ya. Udah dapat jawabannya, udah, di mana aku ditempatkan nanti? Ya Tuhan bilang kamu akan ditempatkan di neraka. Apa kata dia? Puji syukur kepada Tuhan karena aku masih punya tempat walaupun di neraka. Yang penting aku punya tempat di akhirat. Apa yang terjadi? Allah balikkan keadaan. Si B karena rasa syukurnya dan penerimaannya terhadap takdir Allah, dia ditempatkan di surga. Sementara si A karena kesombongannya, Allah tempatkan di neraka. Jadi apapun yang Allah tetapkan buat kita, terima sudah. Gak usah ditanya kenapa. Saya dikasih emosi berlebih dalam marah-marah, terima saja dulu. Diterima. Nanti akan ngerti apa sih fungsinya. Pelan-pelan akan belajar. Ya. Saya kenal seseorang yang dia bilang gini, aku tuh kesel banget sama diriku sendiri. Kenapa? Kenapa aku tuh kalau apa-apa marah-marah? Ya, terus kenapa sih? Dia kesel, kok aku ini apa-apa tuh keluarnya marah gitu. Saya bilang itu adalah kesadaran yang bagus. Kenapa? Karena sudah sadar. Manusia itu gak akan berubah kalau dia gak sadar. No. Kalau dia tetap merasa yang dia lakukan itu benar, dia gak akan pernah bisa berubah. Kapan seseorang bisa berubah? Ketika dia menyadari ada yang salah dengan budayanya, ada yang salah dengan kultur. Bukan budaya seperti budaya Aceh, bukan itu ya, bukan seperti itu. Budaya itu adalah keseharian kita. Oke, kita makan pakai tangan, itu budaya. Ya. Jadi, saya pernah ditanya, kenapa ya Put, ada orang yang nggak mau pakai jilbab? Kenapa ya? Ada orang yang nggak ngerti kalau jilbab itu wajib. Saya tanya sama dia, kamu udah pakai jilbab? Sudah. Kenapa pakai jilbab? Perintah Allah. Oke. Kalau saya suruh buka mau nggak? Ya enggak lah. Ya kalau saya bilang itu jilbabmu salah, kamu pakai jilbab itu salah, buka, mau nggak? Ya nggak mau lah. Aku kan tahu bahwa jilbab itu benar. Nah, itu juga yang terjadi dengan mereka. Mereka menganggap tidak pakai jilbab itu adalah suatu hal yang benar. Dan mereka menganggap tidak ada masalah kalau nggak berjilbab. Bisa paham kan kenapa mereka nggak mau berjilbab? Karena nggak ada masalah. Buat mereka nggak pakai jilbab nggak apa-apa, yang penting bayar pajak. Berarti menjadi good citizen, warga negara yang baik. Oke? Nggak pakai jilbab nggak apa-apa, yang penting nggak nyakitin orang. Nggak pakai jilbab nggak apa-apa, yang penting sekolah pinter, bisa memberikan kontribusi pada masyarakat. Kalau ini cara berpikirnya, wajar mereka nggak mau berjilbab. Kenapa? Karena mereka merasa nggak ada yang salah dengan nggak berjilbab. Satu ruangan ini deh sekarang, saya bilang, buka jilbab kalian, mau nggak? Kenapa? Karena berpikirnya gitu kan, loh, apa yang salah? Kenapa saya harus membuka jilbab? Ya sama.
Itu juga yang dipikirkan oleh orang-orang yang tidak atau belum memakai hijab. Loh, apa salahnya nggak pakai hijab? Basic. Oke? Teman-teman bisa memahami itu ya? Disitulah dakwah. Kita memahami apa yang menjadi sudut pandang orang lain. Saya punya teman-teman yang belum berhijab. Saya punya teman-teman beda agama. Saya punya teman-teman yang pacaran. Pernah saya marahin? Enggak. Tidak. Ya. Bahkan saya bikin kajian, pernah saya undang mereka? Enggak. Karena mereka tahu saya bikin kajian. Kalau belum mau datang ya udah, nggak ada masalah. Mau datang silakan. Ya. Gak mau datang nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Kenapa? Jauh lebih penting bagi saya menjadi teman yang nyaman buat mereka. Toh pada saat kami duduk bareng, yang diomongin kan juga bukan maksiat. Toh yang diomongin juga tetap kebaikan. Penting untuk membuat orang merasa nyaman dulu dengan Islam. Ya. Baru kita sampaikan ajaran Islam. Jangan sampai kita menyampaikan dakwah ini dengan cara yang nggak nyaman. Ngejudge, tahu ngejudge? Kamu gitu aja, males banget datang kajian, mau jadi apa kamu? Dia bilang, lah, gue direktur. Lu karyawan gitu. Mau jadi apa kamu? Lo, gue udah direktur, ada masalah apa? Again, ketika tidak ada kesadaran bahwa hidupnya ada masalah, orang tidak akan berubah. Oke? Jadi ketika teman-teman mulai datang kajian, mulai mencari ilmu, pasti kesadarannya berangkat dari satu hal yang sama. Ada yang kurang dalam hidup saya, is it? Pasti. Itulah hidayah. Ya waddu, Allah akan tundukkan hati-hati itu untuk bisa mengenal. Oke? Nah, kita masuk ke emosi selanjutnya. Oke? Sedih. Nah, sedih banyak nih turunannya. Lawannya bahagia. Sedih itu turunannya apa? Malu, kosong, kecewa, kasihan, berduka, bersalah, kesepian, sengsara, terlantar. Itu turunan sedih. Oke. Jadi kalau lagi malu nggak perlu marah. Kita kan semuanya nempelnya ke sini, marah doang. Kan? Capek marah, bosan marah, jijik marah, penat marah, semuanya dikeluarkan marah. Kalau lagi malu itu adalah turunan sedih. Aduh, malu kali aku sebenarnya gitu. Ya kenapa? Harga diri sebenarnya. Ya udah, turunannya apa? Sedih. Gak usah sampai ke marah. Gak menang lomba, malu kali aku gak menang. Ya udah, sebenarnya bukan malu karena gak menang, itu adalah sedih karena tidak mencapai sesuatu yang kita inginkan. Saya kalau malu bilang malu, sumpah malu. Kalau lagi bercanda sama teman, aku malu kali, maaf ya, aku malu banget nih. Ya udah, saya jujur aja apa adanya, aku malu loh gitu. Tapi gak harus marah-marah. Hanya demi melindungi harga diri terus kita marah-marah gitu. Ya enggak lah. Oke. Turunan marah apa? Turunan marah dikit. Iri, kesal, benci, murka, cemburu, tersinggung. Udah itu aja. Nah, jadi kalau udah masuk nih ada iri, kesal, benci, murka, cemburu, tersinggung, terus marah ya wajar. Karena emang turunannya. Oke. Tapi iri juga nggak usah ini banget lah. Ya, tetangga punya mobil baru, ya kan? Punya mobil baru, hasil korupsi ya? Nggak perlu. Ya perlu ya. Kebahagiaan orang itu sudah ditakar oleh Allah. Oke. Teruslah mensyukuri hidup sampai kita mengatakan my life is perfect life. Jadi kalau ditanya hidup yang sempurna seperti apa? Ya hidupnya saya seperti itu. Oke. Bukan hidupnya orang. Hidup sempurna kayak apa? Kayak Raffi Ahmad? Enggak. Nanti kita membandingkan. Ya. Beda dong. Starting pointnya aja udah beda. Dia siapa, kita siapa. Okay? Jadi what is the perfect life? Apa itu hidup sempurna? Adalah hidup saya. Mudah-mudahan teman-teman akan sampai nanti di fase itu, ya. Ketika kita sudah menyadari bahwa hidup sempurna adalah hidup saya, kita akan berhenti bandingkan dengan orang lain. Akan berhenti. Oke? Nah, setelah itu yang terakhir, emosinya adalah terkejut. Terkejut itu cuma 3. Heran, tertipu, terpesona. Terpesona itu masuknya terkejut loh. Ya, terpesona, wah gitu kan. Ih, cakep banget. Ih, pinter banget gitu. Masuknya mana? Masuknya ya itu, satu jenis dengan tertipu.
Jadi memang pesona itu kadang-kala menipu. Gitu, oke? Nah, dari 6 jenis emosi ini, saya minta teman-teman coba definisikan dulu emosi yang teman-teman rasakan berkaitan dengan yang 6 ini. Gak usah yang turunannya ya, 6 saja. Boleh pakai catatan, boleh pakai handphone, ya, pakai handphone juga boleh. Coba definisikan ketika merasa bahagia. Kita mulai dari sini dulu ya, dari kebahagiaan. Ketika merasa bahagia, coba definisikan apa rangsangan yang muncul di dalam diri ketika sedang merasakan emosi bahagia. Misal, kadang-kala ada orang dadanya terasa lapang, ya kan? Kemudian dia merasa lega, dia merasa apa? Kayak ada bintang-bintang di kepalanya, pusing sih biasanya. Gitu. Coba definisikan yang terjadi di diri masing-masing, oke? Ini dalam proses kita mengenali emosi masing-masing. Definisikan. Kapan kita mendefinisikan itu sebagai bahagia? Aku bahagia kalau punya handphone baru. Lantak lah, gak punya handphone sedih pasti. Ya. Kalau orang mendefinisikan kebahagiaan dengan sesuatu benda, ketika bendanya hilang, kebahagiaannya hilang. Oke, bendanya berubah, kebahagiaannya berubah. Kalau kita mendefinisikan sesuatu dengan barang, kita akan berjuang mati-matian terus mencari barang itu untuk mencapai bahagia. Kalau kita menganggap bahagia itu harus ada orang lain, saya bahagia kalau sudah menikah, kalau jomblo nggak bahagia, pusing. Deal, maaf. Coba kamera, kayaknya jeprek sendiri. Oke, ya nggak apa-apa. Nah, jadi definisikan dulu. Sudah dapat? Jangan-jangan masih bingung nih. Saya itu bahagianya kapan ya? Is it? Itu. Jangan-jangan kita yang merumitkan kebahagiaan. Bahagia itu sederhana kalau banyak uang. Kata orang yang bahagianya disangkutkan kepada uang. Oke? Coba definisikan dulu bahagianya sendiri. Saya bahagia kalau selalu dipuji orang. Wah, sepanjang gak dipuji pasti gak bahagia hidupnya itu. Saya pernah ngalamin ngadepin klien terapi. Dia pengen selalu diapresiasi. Dia mau apapun yang dia lakukan harus diapresiasi. Ketika dia tidak diapresiasi, apa yang terjadi? Dia sedih, merasa hancur. Kenapa? Karena kebahagiaannya ditempelkan kepada apresiasi orang lain. Makanya pada saat dia terapi, saya minta dia untuk mengapresiasi diri sendiri. Supaya apa? Supaya kebahagiaannya tidak bergantung kepada apresiasi orang lain. Udah dapat definisi kebahagiaannya? Atau masih bingung? Oke ya. Saya nggak akan bocorkan punya saya, no. Karena kita akan berbeda. Akan berbeda. Rangsangan emosi itu akan beda di setiap orang. Udah dapat? Kita turun ke kesedihan, sadness. Coba definisikan kapan atau bagaimana keadaan yang teman-teman anggap sebagai oh ini namanya sedih. Apakah harus selalu menjatuhkan air mata? Kadang-kala enggak juga. Saya kalau udah sedih banget tuh malah diem biasanya. Udah sedih banget gitu ya, diem aja. Diam merayap, ya. Datang seekor nyamuk. Oke. Penting untuk mengenali emosi kita sendiri. Dan jangan gantungkan emosi kita ke orang lain. Oke. Aku sedih karena dia ngejek aku. Urusan dia lah. Yang ngejek kan mulut dia. Kenapa kita yang sedih? Oke. Aku sedih karena dibully. Ya wajar. Tapi kenyataannya ketika orang ngebully kita, ada nggak yang berubah dari diri kita? Enggak kan? Misalnya kita dibully gitu, kurus gitu. Kayak saya misalnya dibully, kurus. Apa setelah dia bully saya menjadi gemuk? Kan enggak. Apakah setelah dibully saya akan menjadi lebih kurus? Kan?
Oke. Jadi jangan gantungkan emosi kita kepada perkataan orang lain. Udah bisa didefinisikan sedihnya? Masing-masing ya, gak usah contek-contekan. Beda ini soalnya. Kemampuan kita mengenali emosi itu akan sangat membantu. Oke, jadi kita nggak bingung. Ini yang saya pikir harus ada di orang tua. Nanti teman-teman mayoriti belum punya anak, gitu ya, belum menikah, belum punya anak. Kalau yang sudah punya anak, mudah-mudahan juga nanti Allah mampukan untuk apa? Untuk bisa mengenalkan jenis-jenis emosi kepada anak-anak. Ya. Misalnya anaknya bilang, aku bingung, ini kepalaku, aku nggak tahu mikir apa. Dibantu mendefinisikan. Oh, lagi bosen ya? Enggak bosen kok namanya. Oke, apa ya? Kayaknya menurut mama kamu nih ini ya lagi apa? Lagi capek? Enggak capek, aku nggak tahu gitu. Biarkan dia mendefinisikan. Kita hanya membantu menebak-nebak. Itu adalah salah satu cara untuk mengenalkan literasi emosi. Kenapa? Capek, kesal, marah, tanya aja. Ya. Ini juga berguna bagi orang dewasa. Serius nih, ini berguna bagi orang dewasa ketika orang dewasa ini kesekip literasi emosinya. Ya, apalagi generasi kita, literasi emosinya itu rendah sekali. Waktu kecil nangis dimarahin, nangis dikit jangan nangis dikit jangan cengeng. Padahal nangis itu belum tentu dia sedih, nangis itu ekspresi, kan nggak ada, nangisnya nggak ada kan? Nangis itu bukan jenis emosi, nangis itu adalah ekspresi yang dihasilkan oleh emosi, ya, efeknya, gitu ya. Karena dia merasakan suatu emosi di dalam, lalu kemudian dikeluarkan dalam bentuk tangisan. Makanya ada orang yang marah nangis, sedih nangis, ketawa nangis. Ya, saya punya teman yang dikit-dikit nangis, ngomong biasa nangis. Sebenarnya orang kenapa ngomong nangis, gitu ya. Ternyata dia kemungkinan besar mengidap hypersensitive person, HSP, orang yang mungkin nggak tahu proses perkembangan psikologisnya waktu kecil kayak apa, tapi orang yang kemudian secara psikologis itu dia sangat sensitif. Jadi sekecil-kecil apapun rangsangan itu bisa membuat emosinya terpancing. Dan biasanya emosinya itu disorganized, nggak jelas yang muncul yang mana, gitu ya. Ini bukan bipolar, tolong bedakan. Bipolar itu dia terjadi B itu 2, polar itu kutub. Bipolar 2 kutub. Jadi bipolar itu adalah orang yang kemudian mengalami gejolak tinggi, kemudian turun, dan itu ekspresi atau emosinya sangat berlawanan. Misalnya dia senang banget, tapi dalam berapa menit dia swing ke bawah gitu. Nah, itu kalau bipolar seperti itu. Bipolar juga ada stage, ada yang tipe 1, ada tipe 2 gitu ya. Masing-masing beda indikatornya beda. Kalau kemudian itu tergantung pemicunya. Ada yang memang mood swing. Mood swing ada pemicunya lagi, apakah hormonal atau kalau perempuan mood swing biasanya hormonal. Bisa juga karena stres dan segala macam gitu. Jadi bipolar itu dia benar-benar gangguan psikologis. Kalau sekedar mood swing selama tidak ekstrim. Nah, mood swing selama tidak ekstrim itu normal, masih biasa-biasa aja gitu. Misalnya kayak aduh lagi mager nih gitu. Terus soreannya ya udah deh mulai melakukan sesuatu. Nah, itu kan mood swing ya, mood swing tapi tidak drastis. Nah, kalau bipolar itu bipolar 2 kutub. Jadi dia bisa naik bisa turun dalam waktu yang cukup cepat gitu. Jadi kalau dia lagi happy, super happy, kalau sad dia super sad. Nah, jadi nggak ada nilai tengah-tengah. Kalau mood swing kan swing cuman gonta-ganti aja. Swing dia pelan kan, jadi kayak ini lagi males, nanti sorean ya udah deh mulai gerak deh. Aduh aku malam nanti udah mulai bisa ngerjain. Nah, itu mood swing. Aduh tapi baru dikerjain dikit sebel banget deh, capek gitu. Udahlah nggak usah dikerjakan, nanti aja dulu gitu. Procrastinating, penundaan gitu kan. Ya udah itu mood swing. Hanya swing aja berganti-ganti. Oke. Tapi kalau bipolar dia terjadi perubahan drastis dengan 2 kutub yang berbeda.
Jadi dia nanti ada fase manik namanya. Fase manik itu dia super happy. Ini kalau udah kumat, kayaknya dunia mau dia taklukkan. Iya, apapun dia lakukan. Semangatnya tinggi. Betul. Pokoknya kalau lagi happy itu semangatnya tinggi, semua mau dia lakukan dan dia merasa semua bisa dilakukan. Makanya di fase manik ini kadang ada yang nggak tidur berhari-hari. Iya. Iya, dia nggak pulang itu. Kalau bipolar seperti itu. Jadi dia naik, kemudian nanti pada saat ada satu fase di mana dia sangat turun. Nah, kalau dia sangat turun itu tiba-tiba kayak orang nggak bersemangat hidup sampai, mohon maaf ya, sampai muncul dorongan mau bunuh diri. Gitu. Itu yang sudah stage tinggi ya. Kan bipolar itu ada tipe 1, tipe 2. Nah, kalau dia udah stage-nya tinggi, sudah sampai begitu. Dan itu harus makan obat seumur hidup. Selain pendampingan psikoterapis. Gitu ya. Jadi kalau hanya mood swing itu nggak ada masalah. Selama tidak sampai drastis seperti itu. Kalau udah mulai drastis, ya mulailah pemeriksaan. Gitu ya. Dan itu nggak terkontrol biasanya. Kalau masih bisa dikontrol, aduh mager kali, udah ntar lagi lah, ya udah biasa aja. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke anger, kemarahan. Nah, coba definisikan kalau marah itu apa yang dirasakan dan bagaimana kondisi yang kita definisikan sebagai sedang marah. Saya kalau marah dada saya panas. Karena emang pusat kemarahan itu di sini. Gitu. Mungkin Ibu boleh ini juga ya, karena baru datang, kita sedang mendefinisikan emosi. Nah, jadi kalau misalnya sedang merasakan marah kayak mana gitu. Boleh di handphone juga boleh, dicatat di kertas juga boleh. Coba. Di sini ada nggak yang marah? Kalau marah diam aja. Tapi dongkolnya udah sampai sini nih. Ya, silent treatment. Nah, gitu. Kurang baik gitu ya. Tapi biasanya silent treatment itu diwariskan oleh siapa? Ibu. Jadi anak-anak yang dibesarkan oleh ibu yang suka silent treatment, itu anaknya akan cenderung berwajah dan berekspresi sadis. Jadi kalau misalnya dalam kondisi normal aja dia kayak gitu. Ya, gitu. Dan memang sadis, bukan hanya sini, sadis juga. Gitu. Jadi pandangan matanya tidak menyamankan orang lain. Bicaranya juga kurang ya berpotensi menyakiti. Nah, gitu. Itu adalah efek dari anak-anak yang dibesarkan oleh ibu yang silent treatment. Makanya nanti kalau jadi ibu ya, regulasilah emosi dengan baik. Jangan sampai jadi ibu yang silent treatment. Marah dikit, mama kenapa? Bahaya itu. Kasihan anak-anak. Nanti mereka menjadi anak-anak yang sinis dan wajahnya sadis. Gitu. Yang kalau ngomong jutek gitu. Juteknya menyakiti gitu. Oke. Nah, teman-teman udah dapat anger? Sudah terdefinisikan? Oke. Kita pindah ke yang keempat, ketakutan, fear. Takut. Coba definisikan kalau sedang takut itu apa yang dirasakan. Sehingga kita merasa, oh iya, takut itu ini. Dulu waktu kita kecil tuh takutnya aneh-aneh ya. Waktu kecil tuh takut hantu gitu. Ya. Waktu kecil kan gitu ya. Takut hantu, takut apa lagi? Hah? Takut dipukulin mak, ya. Takut dimarahin. Nah. Tapi udah gede masih takut nggak? Berkurang kan? Nah, jadi rasa takut itu sebenarnya dibangun dan dibentuk. Waktu kecil itu kita pada saat kita lahir kita nggak takut apa-apa. Ya, anak bayi baru lahir itu nggak takut apa-apa. Dia nggak takut apa-apa. Kenapa? Ya fitrah dasarnya dia hanya mengenal Tuhan, mengenal Allah yang ditakuti. Tapi kemudian siapa yang memasukkan rekaman program rasa takut itu adalah lingkungannya. Maknya bilang jangan keluar maghrib nanti diculik setan. Mulailah dia takut keluar maghrib, ya. Jangan sampai nilaimu turun, nanti mama pukul kau. Mulailah dia takut gagal. Padahal gagal itu adalah proses hidup.
Mana ada manusia nggak ngelewatin kegagalan? Nabi saja melewati proses gagal. Terus kita siapa? Gitu ya. Awas jangan deket-deket air, nanti tenggelam. Padahal tidak semua jenis air bisa membuat tenggelam. Air mata misalnya. ya kan? Atau air maca. Jadi rasa takut itu dibentuk. Rasa takut itu ditumbuhkan. Ketika kita sebagai lingkungan eksternal memasukkan rasa takut, mulailah nanti orang atau seorang anak dia akan tumbuh takutnya macam-macam. Maka anak jangan sering diancam. Jangan sering diancam. Oke? Gak boleh anak tuh sering-sering diancam. Nanti gedenya gak bisa memutuskan sesuatu. Perhatikan. Anak yang sering diancam, nanti gedenya sulit memutuskan sesuatu. Kenapa? Semua serba takut. Nanti salah, nanti gagal. Ya kalau salah ya perbaiki. Kalau gagal ya sudah, ulang lagi. Cari cara lain. Kalau saya bikin kajian ini nunggu sempurna, kajian ini gak akan pernah dimulai. Gak akan pernah. Gak akan pernah. Makanya saya bilang syukurlah saya bodoh. Syukurlah saya tidak dengar perspektif apapun soal orang Medan ketika saya kembali ke Medan. Buat aja kajiannya. Kalau ada yang datang yang mungkin ngerasa cocok dan butuh, kalau misalnya yang datang belum banyak, ya sudah enggak apa-apa. Berarti sedang tidak butuh, enggak ada masalah. Allah yang memilihkan. Tapi kalau tidak pernah dimulai, apakah bisa diukur kajian ini penting atau tidaknya? Enggak. Ya kan? Enggak bisa diukur. Kalau saya menunggu semuanya sempurna, ini gak akan pernah bisa dimulai. Kalau menunggu ini belakang harus sesuai, oh ini ruangan kajiannya harus ada AC-nya dan segala macam, gak akan pernah dimulai ini kajian. Oke? Kenapa? Hilangkan dulu rasa takut. Oke? 2 saja indikator bahagia. Orang yang bahagia itu adalah jika hilang rasa takutnya dan jika hilang rasa cemasnya. Itulah orang bahagia. Orang bahagia itu hilang rasa takutnya, hilang rasa cemasnya. Rasa takut itu berkaitan dengan saat ini, rasa cemas itu berkaitan dengan masa depan. Jadi orang yang bisa menerima masa kini dan bisa menerima masa depannya akan menjadi orang yang bahagia. Insya Allah. Oke ya. Kita pindah ke jijik. Nah, kalau jijik itu gimana? Gimana biasanya kalau jijik? Memuntah, ya kan? Terus apa? Jijik itu nggak cuma sama bosan, nah, kan jijik itu turunan, bosan tuh turunannya jijik. Kalau tidak suka itu bagian Dislike. dari jijik. Ya, bagian dari jijik. Dislike. Misalnya kayak aku nggak suka lah dibentak sama orang. Ya itu kan sebenarnya bagian dari jijik. Tapi kita harus tahu yang kita jijik mananya. Kita jijik bentakannya kan. Gitu. Tapi yang sedang diserang saat itu apa? Harga diri. Yang terserang itu rasa malu. Kalau kita dibentak orang di publik, yang kena sebenarnya apa? Malu kan. Tapi di sisi lain kita jijik. Makanya kalau jijik kita cenderung menghindar. Is it? Yes. Nah, itu kenapa kita harus mengenali turunan emosi ini biar gak kecampur-campur. Oke. Kapan kita merasa jijik? Pasti gak suka, nggak mau dekat, ya, nggak nyaman, itu jijik semua itu, dislike, disgust. Apalagi yang bikin teman-teman jijik? Kalau misalnya kotor, bau, itu hanya pemicunya, tapi definisikan apa yang dirasakan. Pada saat kita jijik, kita pasti nggak mau dekat, ya, nggak mau lihat. Kalau bisa nggak usah ada ini di dunia ini. Jijik sama kecoa, ya. Kalau bisa sampai ada yang bilang kenapa Tuhan perlu menciptakan kecoa di dunia? Ya keseimbangan lah, nggak ada lain dan nggak ada bukan. Oke, saya tuh jijik sama ular, fobia berat, fotonya aja saya bisa lompat gitu. Dulu itu siapa yang menanamkan itu? Lingkungan. Teman-teman saya suka nakut-nakutin pakai ular, pakai foto aja, foto gambar. Tadinya nggak takut, lama-lama jadi takut. Oke. Kenapa? Karena lagi-lagi rasa takut itu ditanamkan.
Rasa takut itu dibentuk, rasa takut itu didefinisikan. Awalnya saya nggak takut ular, tapi begitu ditakut-takutin, akhirnya terbentuk rasa takut itu. Oke. Dan sekarang fase pemulihan kan? Bagaimana pulihnya? Pulihnya ya berdamai, menerima bahwa ular itu ciptaan Allah. Ya walaupun menjijikkan, tapi ya dia ada fungsinya. Ya, dia berbahaya ketika memang kita melakukan sesuatu yang memancing, misalnya kita pukul atau kita bikin dia nggak nyaman, dia akan menyerang. Tapi as long as dia nyaman, dia nggak akan menyerang. Jadi dimasukkan itu program-program itu ke dalam kepala, sehingga sekarang saya belum berani megang, tapi lihat udah berani. Gitu. Again, itu proses untuk pulih. Oke? Ketika kita jijik dengan sesuatu, kita akan jauhkan dia. Apakah itu juga berkaitan dengan nggak suka sama orang lain? Ya. Itu juga bagian dari jijik. Yes, dislike kan? Iya. Tapi bukan orangnya yang kita nggak suka, misalnya sikapnya, Ya. caranya. Itu yang juga harus dipisahkan. Kira-kira karena iri atau karena kan ada juga bisa jadi kita nggak suka karena iri. Ya. Nah, iri itu definisinya beda lagi. Iri itu definisinya adalah kita tidak suka nikmat yang ada di dalam diri dia. Itu berarti marah. Kalau iri turunannya adalah marah. Oh, tapi kita masih bisa berhadapan dengan dia kalau marah. Sometimes. Oh. Tapi kalau jijik tadi sama sekali kita tidak mau berjumpa atau menghindari lah. Biasanya. Nah, itu kan bisa beda-beda di setiap orang. Makanya kita tadi mendefinisikan dulu apa yang terjadi dengan diri kita setiap kali kita merasa jijik. Kalau di saya, jijik itu adalah penghindaran. Termasuk kalau jijik sama kelakuan orang. Biasanya akan hindar. Butuh proses untuk memisahkan mana yang kita nggak suka dari sikapnya atau dari orangnya. Oke. Jadi itu butuh proses. Misal nih, saya nggak suka orang yang senang bergosip. Ya, saya nggak suka orang yang senang bergosip. Bagaimana cara kita bisa memisahkan? Yang nggak saya suka adalah perilakunya, bukan orangnya. Oke? Karena kalau nanti bercampur nih, kita nggak bisa melihat kebaikan lagi dalam diri. Udah nggak bisa. Kenapa? Karena kita benci orangnya. Kita benci orangnya, bukan perilakunya. Maaf. Ketika kita berhadapan dengan kasus atau case LGBT, ya, kalau saya terang-terangan aja lah. Case LGBT misalnya. Yang dibenci apanya? Perilakunya, bukan pelakunya. Karena mereka sendiri bisa jadi adalah korban. Entah itu dari manipulasi otaknya, atau dia adalah korban dari keadaan, atau dia korban dari sesuatu yang gak bisa dia lindungi untuk dirinya sendiri. Jadi yang kita benci perilakunya. Ketika kita membenci perilakunya, kita akan menghindari perilaku itu. Tapi tidak menghindari orang itu. Yes. Berarti kalau kita menghindari orang itu yang nggak kita sukai. Iya. Makanya butuh proses untuk memisahkan yang kita nggak suka itu apanya, perilakunya atau orangnya. Gitu. Kalau memang perilakunya yang kita nggak suka, ya sudah, kita akan cenderung untuk tidak melakukan hal yang sama. Gitu ya. Misalnya, saya pernah gitu punya teman terus berkhianat, gitu ya. Dia berkhianat. Dalam pandangan saya dia berkhianat. Kenapa? Karena ini orang dekat tapi melakukan sesuatu yang kok bisa-bisanya kebalikannya gitu terhadap saya. Yang mana yang dibenci? Perilakunya. Karenanya saya berusaha untuk tidak berkhianat terhadap teman yang lain. Tetapi apakah dengan orang yang saya berantem? Enggak, tetap sampai hari ini walaupun dia sudah melakukan itu berulang kali. Memang butuh proses memisahkan yang dibenci itu apanya, perilakunya atau orang. Beda dengan iri. Iri itu dalam bahasa Islam, hasad adalah membenci nikmat yang ada dalam diri orang lain. Itu iri. Oke, nikmat. Sementara yang tadi dislike or disgusted, ya, jijik, rasa jijik itu biasanya kita menghindari sesuatu yang kita nggak suka dari dia. Sedangkan iri itu bagiannya adalah kita tidak suka dengan nikmat yang ada di dalam diri orang lain. Itu iri. Oke, ada perbedaan mendasar.
Makanya penting hari ini untuk kita mendefinisikan emosi kita. Oke? Yang terakhir, surprise, kejutan. Coba teman-teman definisikan bagaimana emosi yang dirasakan setiap kali wah, aku terkejut nih gitu. Aku surprise nih gitu. Apa yang dirasakan? Kalau saya surprise itu ketika sesuatu di luar ekspektasi. Waktu terkejut. Baik positif maupun negatif. Ya, ketika nggak sesuai ekspektasi. Misalnya ekspektasi kita A, ternyata yang muncul B. Tapi bukankah hidup selalu penuh kejutan? Ya kan? Itu yang membuktikan bahwa kita manusia. Ya, kata Allah tuh gak usah sok pinter lah jadi manusia itu. Kamu tuh nggak tahu apa-apa hidup di dunia ini. Jalan hidupmu sudah ditentukan. Ya. Apa yang kamu pusingkan? Pusing kita ngurusin rezeki gitu kan. Oh, aku harus ini, harus ini, harus ini. Kata Allah, orang udah ditentuin, kadar-kadarnya udah ditentukan. Repot kita mikirin masa depan. Padahal kata Allah lah, udah di tanganku semua skenario sampai akhir. Jangankan selama hidup di dunia, sampai akhirat juga udah ada di tangan Allah skenario-nya. Oke. Sudah selesai mendefinisikan apa itu terkejut? Sudah ya? Apa gunanya proses tadi? Proses selama beberapa menit ini kita mendefinisikan emosi. Untuk bisa bersahabat dengan emosi kita, kita harus berhasil dulu mengenali emosi sendiri. Kenapa tadi saya minta untuk definisikan kalau marah itu apa? Kalau lagi senang itu yang dirasakan apa? Kalau lagi sedih itu yang dirasakan apa? Kenapa saya minta definisikan? Agar setiap kita keluar dari ruangan ini mampu mengenali emosi kita masing-masing sesuai yang kita rasakan, bukan karena kata orang. Oke? Kayaknya aku lagi marah lah ini. Iya, berarti aku marah ya? Oh, ini aku berarti aku marah. Masa ludah orang kita ambil? Enggak kan? Definisikan. Oh enggak, aku kalau kayak gini bukan marah. Aku nih biasanya kayak gini capek doang. Ini enggak marah. Udah selesai. Ya. Kayaknya kamu nih lagi dendam ya? Enggak sih, aku kayak gini biasanya kecewa. Dari mana kamu tahu? Iya, soalnya badanku kayak gini. Terus yang aku rasakan kayak gini. Aku merasakan emosi A, B, C, D. Ini biasanya adalah ekspresi dari kecewa, bukan dendam. Nah gitu. Tapi sekarang kebanyakan orang suka judge gitu kan. Misalnya, enggak, kamu misalnya lagi marah nih. Kadang dia nggak percaya dengan apa yang kita sampaikan. Padahal sebenarnya kan yang lebih tahu diri kita. Yes. Tapi bukan orang lain. Ya, that's good. Kita boleh mendengar pendapat orang, tapi bukan menelan mentah-mentah. Itu stimulus berpikir. Tanyakan aja, kenapa menurut kamu saya terlihat sebagai orang marah? Ya karena kamu gini. Oh oke, thank you. Itu pendapatmu, ya kan? Tapi begitu kita sudah kuat mengenali emosi kita masing-masing, oke? Itu tadi kenapa ada proses kita mengenali emosi kita masing-masing. Itu nggak akan mengganggu. Tapi kadang mereka jadi menangkapnya itu berbeda. Misalnya kita sebenarnya nggak apa-apa, mungkin karena mungkin dia merasanya dia nggak apa-apa, dan dia kayak nggak mungkin kamu nggak apa-apa, kayak memaksakan apa yang opini dia gitu. Hah? Dasarnya kan di jauh hari window. Iya, jadi di psikologi itu ada jauh hari window namanya, jendela jauh hari gitu ya. Jadi bagaimana kita mempersepsikan diri, bagaimana kita melihat diri kita dari pandangan orang lain, kemudian bagaimana kita ingin dilihat orang lain. Ya itu. Ini lebih deep ya. Ini bahasan psikologi yang jauh lebih deep sebenarnya gitu. Tapi kita boleh kok, boleh mendengar pendapat orang lain, boleh. Tetapi once kita punya value yang cukup kuat, kita mengenal dengan baik siapa diri kita. Ya. Perkataan orang lain itu tidak akan mengubah, oke? Misalnya saya bilang, tadi kan saya bilang ya, saya ketawa-ketawa ini nggak pura-pura bahagia loh, walaupun saya tadi pengen marah sebenarnya ketika masuk, ini belum ready lagi ruangannya gitu kan, pengen marah, saya punya pilihan untuk marah, tapi saya pilih ketawa-ketawa. Kenapa? Karena menurut saya ya sudah, pun kalau marah-marah nggak berubah keadaan, lebih baik di set saja, gitu kan. Pun kalau marah-marah ngapain? Marah-marah, emang ready nih kan? Enggak. Tetap aja keadaannya harus kayak gini hari ini kan. Jadi kita punya value yang kita pegang, kita punya konsep diri kita
saya marah jika ABCD. Oke? Saya merasa sedang marah jika ABCD. Sudah, besok-besok orang mau bilang, "Kau lagi marah nih." Enggak. Ini enggak marah. Kenapa? Ya karena saya tahu kalau saya marah enggak begini. Gitu. Ya. Tadi saya masuk itu, wah, ini boleh marah ya. Saya lagi mikir loh, ini boleh marah nggak ya, ini keadaannya kayak gini ya. Serius, saya sedang berpikir, memikirkan saya boleh marah nggak ini kalau keadaannya begini. Tapi setelah dipikir-pikir ya ngapain marah, kan nggak berubah keadaannya. Kalaupun marah-marah kan, ya sudah. Akhirnya dipilih untuk tidak marah. Kalaupun ada yang bilang, alah itu materinya ketawa-ketawa biarin aja, biar kelihatan enjoy, gitu kan, judgement kan. Ada yang mau ketawa-ketawa biar kelihatan enjoy aja. Enggak. Kenapa? I know myself. Saya tahu bahwa saya sungguh-sungguh sedang tidak marah. Sudah. Selesai. Gitu. Makanan itu berefek kayak kita jadinya takutnya orang merasa itu jadi mungkin pandangan orang ya, terlalu memikirkan pandangan orang. Di situ. Jadi kayak image. Yes. Disitulah tantangan kita ketika kita belum sungguh-sungguh mengenal siapa diri kita. Akhirnya ketika orang ngomong, iya ya, jangan-jangan benar. Ya, gitu. Tapi itu proses. Itu nanti prosesnya panjang. Dan mudah-mudahan dalam proses itu Allah menolong. Ya. Allah menolong sehingga kita tidak menjadi egois juga, karena nggak boleh juga kita egois. Enggak, aku kuat kok. Nggak bisa juga. Kadangkala memang ada manusia yang Allah datangkan tuh sebagai cermin. Kayaknya kamu masih kurang oke deh. Terus kita dengan bilang, enggak, aku baik-baik. Tapi ya nggak semua orang punya kemampuan untuk gitu ya. Jadi itu kenapa kita tadi ada proses untuk mengenali dulu apa yang terjadi di dalam diri kita setiap kita sedang merasakan emosi tertentu. Itu baru 6 ya, belum turunannya ya. Tapi 6 aja still oke. Next. Nah, apa sih fungsi dan peran emosi dalam kehidupan? Kita bisa lihat dari 6 emosi utama tadi. Kebahagiaan itu meningkatkan hubungan sosial dan personal, ya. Adanya kebahagiaan itu untuk membuat kita punya hubungan yang baik dengan orang lain dan juga ke dalam diri sendiri. Kalau kita bahagia, nah, kalau kita bahagia, itu bisa membuat kita jauh lebih toleran sama orang lain, ya. Saya punya buku judulnya itu Taman Orang-Orang Jatuh Cinta, Raudatul Muhibbin, yang mana buku itu salah satunya bilang kedamaian di muka bumi ini tercipta karena ada cinta. Oke? Tanpa cinta kita mungkin sudah bunuh-bunuhan. Gak suka dikit selesaikan, gak suka dikit selesaikan. Dan cinta itu masuk di dalam kebahagiaan. Oke? Masuk di dalam kebahagiaan. Walaupun bentuk cinta gak selalu bahagia. Tadi kita udah sepakat ya, bentuk cinta tidak selamanya bahagia dan kasih sayang. Jadi ketika kita memiliki joy, ya, happiness, kita memiliki kebahagiaan di dalam diri kita, kita akan mudah membangun hubungan dengan orang. Bayangkan kalau kita adalah orang yang selalu penuh curiga, ya, mau kenal sama orang baru, nanti dia, ya kan? Termasuk ke diri kita sendiri. Kalau kita tidak tumbuhkan joy di dalam diri kita, ya, aduh aku nih masih udah umur segini tapi pencapaian gini-gini aja, kayaknya gue orang gagal deh, kayaknya gue fail deh, temanku udah bisa gini, temanku udah bisa gini. Kenapa? Tidak ada kebahagiaan dalam diri. Akhirnya dia kesulitan membangun hubungan dengan dirinya sendiri. Dia tidak menerima keadaannya, dia tidak menerima kondisinya, ya. Jadi kebahagiaan itu ada fungsinya untuk apa? Memperbaiki atau membuat baik hubungan kita dengan sosial dan juga personal. Di situ letak kebahagiaan. Oke? Tapi ingat, kebahagiaan sejati cuma bisa diminta dari Allah. Karaokean, wah, gitu kan? Aku happy banget. Pulang merenung, ya kan? Tiba-tiba merenung, nyawanya kayak hilang gitu kan. Ya itulah, karena bukan kebahagiaan sejati, ya. Kebahagiaan sejati itu adalah diminta dari Allah dan digantungkan kepada Allah. Oke. Nah, yang kedua, kesedihan. Kenapa kita punya emosi sedih? Membantu kita menerima kehilangan dan bersabar, ya. Manusia itu nggak mungkin nggak ngerasakan sedih.
Karena hidup yang selalu bahagia pun sebenarnya menyedihkan. Is it? Yes. Hidup yang selalu bahagia itu menyedihkan. Kenapa? Berarti nggak sempurna. Sementara pada saat kita merasakan kesedihan, itu kan waktu terbaik kita mengadu kepada Allah. Ya kan? Pada saat kita sedih, itu adalah waktu terbaik kita untuk bilang, Tuhan, aku nggak bisa apa-apa. Aku sedih banget. Gak usah cari hiburan, nontonlah, makanlah, halang healing, hilang semua. Udah, healing terbaik itu mengaku di hadapan Allah. Insya Allah sembuh. Ya. Kalau nggak ada rasa sedih, bagaimana kita bisa menerima kehilangan? Bagaimana kita bisa memaknai sabar? Itu fungsinya sedih itu tadi. Ada nabi yang nggak pernah mengalami kesedihan? Ada nggak? Nggak ada. Sekaya-kayanya Nabi Sulaiman juga ada masalah hidup dia. Ya. Soal harta dia nggak masalah, yang lain punya masalah. Walaupun dia raja segala raja, kan bahasanya gitu ya, rajanya manusia, bukanlah, maksudnya raja yang memimpin manusia, kemudian memimpin bangsa jin, bangsa hewan. Siapa yang dikasih keistimewaan kayak gini dari semua nabi? Tapi apakah kemudian Nabi Sulaiman tidak punya masalah? Enggak, punya juga. Apakah tidak pernah merasa sedih? Enggak, sedih juga. Bapaknya Nabi Daud, apa nggak pernah ngerasa sedih? Wah, gimana sedihnya Nabi Daud itu pada saat harus menghadapi tentara, siapa raksasanya? Jalut apa Talut? Ya kan? Kayak mana itu rasa sedih? Nabi Muhammad sampai ada peringatannya, Amul Huzni, tahun kesedihan. Bayangin sedihnya itu berlapis-lapis ya. Zip. Terus kita manusia berharap hidup kita nggak pernah melewati fase sedih. Kita siapa? Ya. Tapi emosi sedih itu akan membantu kita bersabar dan menerima. Tanpa rasa sedih, kita nggak akan bisa mencapai titik sabar. Oke? Jadi kalau ada orang yang nyuruh kita sabar, kadang kan kita sabar aja. Enak kok ngomong sabar aku nih. Ya, sabar itu nggak pernah punya tepian. Sabar kan juga ada batasnya. Enggak, sabar tidak ada batasnya. Kita yang membuat batas sabar. Oke? Uniknya teman-teman, di dalam Quran, sabar itu kata kerja. Hanya ada 1 atau 2 lokasi yang menyebutkan sabar sebagai kata benda. Selebihnya, sabar itu di dalam Quran kata kerja aktif, bukan kata kerja pasif. Quran tidak pernah menyebutkan dan orang-orang yang disabarkan oleh Allah, nggak ada. Dan orang-orang yang diberikan rasa sabar, nggak ada. Quran menyebutnya dan orang-orang yang mampu bersabar, kata kerja aktif. Berarti sabar itu diusahakan. Gak ujuk-ujuk, sabar nih. Gak bisa. Dia proses. Dan diusahakan. Oke? Untuk sabar itu bisa dalam bentuk apa? Misalkan itu kata kerja aktif. Ya. Dalam bentuknya seperti apa? Misalkan sabar ya. Makan. Menunggu. Diam. Gitu. Seperti apa? Oke. Karena dia kata kerja aktif, maka sabar itu tidak pernah diam. Sabar itu bergerak. Bergerak mencari hikmah, bergerak mencari penyelesaian, bergerak mencari pilihan lain, atau bergerak untuk ya macam-macam. Ya. Maka sabar tidak diam. Itu kenapa dia digunakan kata kerja aktif. Saya pernah punya kajian judulnya sabar yang istiqomah. Itu 1 jam lebih hanya membahas tentang definisi sabar dalam Quran. Hanya mendefinisikan sabar saja di dalam Al-Quran 1 jam lebih. Ini kan mending ya, kita banyak tadi ya, banyak bahasan ya. Saya tuh mengartikan sabar itu 1 jam gitu. Ya. Oke. Kemarahan menunjukkan bahwa adanya batasan yang dilanggar. Kayak tadi tuh, teman-teman, kalau misalnya ada orang ngerampok gitu, sini barangmu untukku, terus kita nggak punya emosi marah, oh diambil, ya boleh. Normal nggak? Nggak normal. Jadi marah itu justru untuk melindungi kita dari direbutnya hak-hak atau batas-batasan kita. Ya. Kenapa Allah memberikan rasa marah, fungsi marah? Yaitu untuk membuat kita sadar ini ada batas.
termasuk kalau yang dilanggar adalah batas agama, gitu ya. Saya sama teman-teman saya suka bercanda, tapi kalau bercandanya sudah masuk agama, saya udah nolak, mundur, nggak bisa. Kenapa? Karena sudah jelas panduannya, agama tidak untuk dibercandain. Masih banyak aspek bercanda yang halal, masih banyak aspek bercanda yang boleh. Bercanda jangan agama, apalagi bercanda atas nama Tuhan. Oh, saya nggak suka sekali. Saya bisa marah kalau itu yang dilanggar. Kenapa? Itu aspek utama, ketuhanan. Misalnya kayak ada yang bilang gini, aku udah nggak percaya sama Allah. Oh, itu saya langsung, kok gini ngomongnya gitu kan? Terus saya tanya, kenapa ngomong gitu, maksudnya apa? Enggak, bercanda doang. Nah, itu lebih gak respect lagi saya. Kenapa? Agama dijadikan bercanda. Pantas gak kita marah? Sangat pantas. Oke? Agama kita dihina, boleh gak marah? Oh, harus. Tapi ingat, marah punya cara yang. Tapi kalau tidak marah pada saat agama kita dihina, aneh juga. Ya. Waktu kasus 212, saya masih jadi guru di Jonggol, di Bogor. Kami bikin surat. Anak-anak itu kami suruh bikin surat, seperti surat izin ke orang tuanya, izinkan besok saya turun ke medan jihad untuk aksi, gitu lah ya. Itu kan pembelajaran buat anak-anak bahwa ini adalah bagian dari jihad, gitu. Saya posting lah itu di Facebook, bukan Facebook saya, Facebooknya sekolah, saya posting untuk menunjukkan nih anak-anak nih punya semangat luar biasa nih, gitu kan. Wah, itu rame di share, cukup viral pada saat itu, ratusan yang nge-share. Tapi dia ngomong gini, wah, anak-anak udah diajari tentang radikalisme. Ini siapa yang cuci otak anak-anak ini? Oh, masih anak kecil udah berani gini gitu, karena anak SMP. Saya sebagai guru saya jawab, ini adalah ekspresi normal dari manusia yang merasa tersinggung saat sesuatu yang dia cintai dihina, selesai. Tidak ada yang mengajarkan mereka untuk radikal, tidak ada yang mengajarkan mereka untuk menjadi orang-orang yang berpikir sangat-sangat kaku, tidak. Itu ekspresi normal dari orang yang merasa apa yang dia cintai dihina, selesai. Udah, gak ada yang lain. Mereka pelajar Al-Quran, ada orang yang menghinakan Al-Quran dan mereka marah, normal. Oke? Sesederhana ada orang yang menghina orang tua kita, marah nggak? Pasti marah. Boleh nggak kita marah? Boleh. Kenapa? Itu sesuatu yang harus dilindungi. Malah aneh kalau kita nggak marah. Ketika sesuatu yang kita cintai kemudian tidak kita lindungi, aneh. Ya. Tapi bentuk penyampaian marahnya itu mungkin. Ya, itu tadi cara mengekspresikan kemarahannya juga harus bijak. Ya. Makanya saya bilang aja di postingan itu, ya ini ekspresi normal. Sebenarnya saya juga marah. Saya marah karena anak-anak saya dituduh radikal. Sembarangan gitu kan, anak muridku dituduh radikal lah. Kalau anak muridnya radikal berarti siapa yang ngajarkan radikalisme? Bayangkan gurunya. Gue dong gitu kan. Itu marah. Saya sedang marah, tapi saya sampaikan ini ekspresi normal. Kalau Anda tidak sepakat, ya itu urusan Anda. Tapi tidak dengan menuduh kami mengajarkan radikalisme, tidak. Sebagai guru yang di sekolah Islam, saya juga pernah dibilang, akidah apa yang kalian ajarkan sebagai guru? Saya jawab, akidah Islam. Akidah apa lagi? Gitu ya. Hanya karena ada beberapa pandangan yang dinilai berbeda sehingga kami dianggap oh ini mengajarkan radikalisme dan segala macam. Tidak, gitu ya. Oke. Nah, ketakutan. Tadi kita sempat ngobrol ya. Kenapa kita punya rasa takut? Kita jalan tengah malam, ada orang bawa pisau. Kalau kita nggak dianugerahi rasa takut, kita nggak akan melarikan diri. Jadi ketika kita melihat wah ada bahaya di depan saya, gitu kan? Saya harus lindungi diri. Itulah fungsinya rasa. Oke. Selanjutnya jijik. Jijik juga melindungi kita dari hal yang berbahaya. Misalnya yang tadi tuh, ya ada apa namanya? Kita lihat lumpur gitu kan. Ih, aku nggak suka banget ya. Sebenarnya kan apa yang kita rasakan terhadap lumpur itu? Karena kita takut lumpur itu bisa melukai kita kan. Gitu. Makanya kita jijik. Jadi kita hindari. Itulah fungsinya emosi jijik. Terakhir emosi kejutan. Salah nih, maaf ya. Kejutan itu adalah melindungi kita dari hal-hal yang di luar ekspektasi, gitu ya. Jadi kita terkejut sebenarnya adalah proses di mana kita, oh ternyata ada sesuatu yang nggak sesuai dengan ekspektasi. Baik itu better or worse. Entah itu lebih baik ataupun lebih buruk. Oke, next.
Nah, apa efeknya kalau kita gagal mengenali emosi kita? Pertama, overwhelm. Apa itu overwhelm? Terlalu banyak emosi yang tidak terkelola dengan baik. Marahnya kependam, sedihnya kependam, kecewanya kependam, bahagianya nggak keluar dengan cara yang baik. Akhirnya overwhelm. Numpuk nggak jelas bentukannya kayak apa. Sebenarnya lagi happy, tapi gara-gara ada masalah yang belum selesai, happy tapi ikutan keluar dengan marah. Sebenarnya lagi senang, tapi ada jijiknya, keluar marahnya bareng jijik. Kenapa? Overwhelm, gak terkendali, gak terkelola dengan baik. Ya, itulah fungsi dari gagal mengenali. Itulah efek kalau kita gagal mengenali emosi. Makanya kita tadi ada fase untuk mengenal emosi sendiri. Ya. Yang kedua, stres berkepanjangan. Kemarin saya baru terapi orang. Apa yang dirasakan? Kepalaku penuh. Penuhnya kenapa? Nggak tahu. Coba diurai satu-satu apa yang sedang dipikirkan. Nggak tahu, pokoknya penuh. Saking penuhnya bahkan dia tidak tahu apa yang memenuhi kepalanya. Bayangkan. Ya udah, saya mau gimana? Saya bantu lah. Ya, atas izin Allah, bismillah, diterapi. Baru terurai satu-satu. Oh, ternyata di dalam kepalanya ada beban, ada cemas, ada sedih, ada lelah. Baru terurai satu-satu. Selesai terapi saya tanya, gimana? Tenang, udah lega. Kenapa? Karena yang di kepalanya tadi itu, yang numpuk, saking numpuknya udah gak tahu lagi tumpukannya apa, itu terbuka satu persatu. Gitu ya, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya adalah kalau orang gagal mengenali emosi, hubungan tidak sehat, baik kepada orang lain maupun dengan diri sendiri. Ya. Sebenarnya kita lagi bahagia, tapi muncullah dalam kepala kita, enggak, aku nggak layak bahagia, aku nggak layak bahagia. Serius, ada yang pernah rasakan ini? Ya, iya. Banyak loh kasus kayak gini sekarang lagi saya tangani. Dia sebenarnya bahagia, tapi dia merasa tidak layak menerima kebahagiaan. Akhirnya ketika ada kebahagiaan yang datang mendekat, apa yang dia bilang? Enggak, aku nggak boleh terima kebahagiaan ini. Nggak bisa. Dia menghindar, avoidant. Dia menjauhi kebahagiaan itu. Padahal dia layak menerima itu. Mana manusia yang nggak layak hidup bahagia? Ada? Mana ada? Ya. Sangkinkan susahnya hidupnya, sangkinkan begitu punya banyaknya masalah dalam hidup dia. Begitu dia menerima kebahagiaan, apa yang dia pikirkan? Enggak, aku nggak layak menerima semua ini. Loh, gimana? Aneh kan? Gitu. Ada teman saya baru-baru ini curhat, Put, aku mau putus gitu. Nah terus, iya aku udah bilang sama dia kayak gini. Putusnya bukan putus cinta ya, maksudnya tidak melanjutkan hubungan gitu. Nah terus, iya aku udah bilang sama dia kayak gini. Yakin? Udah istiqoroh? Saya bilang, belum sih. Ya udah, istiqoroh lah, kuatkanlah. Aku nggak bisa ngatur gitu kan, cuma bisa kasih pandangan. Ternyata setelah itu dia bilang, Put, aku besok mau ngomong sama dia, aku mau udahan aja. Begitu dia sampaikan, dia udah mau udahan. Setelah dia sampaikan, nggak nyampe hitungan hari, 4 jam dia telepon saya, Put, kok aku sedih ya? Lah gimana sih? Ini ada anomali nih. Kan tadi gini ya, kamu itu ngerasa akan bahagia kalau dia mau mengikuti keinginanmu untuk tidak melanjutkan hubungan. Ini kan yang kamu inginkan? Iya. Ya kan? Iya. Kamu tuh pengen gak usah lanjut hubungan ini, jangan kontak-kontak lagi. Oke? Dengan cara itu kamu akan bahagia. Normalnya begitu dong ya. Kalau keinginanmu diikuti, kamu bahagia. Iya. Terus sekarang apa yang kamu rasakan? Sedih. Padahal dia sudah mau mengikuti keinginan, bukan? Iya. Terus kenapa sedih? Gak tahu, bingung. Ini aneh tuh. Ini kan aneh. Berarti ada sesuatu di dalam dirimu yang gak beres ini. Belum beres ini. Belum pulih. Normalnya kalau orang mengikuti apa yang kita mau, ya bahagialah. Kenapa malah sedih? Hitungannya 4 jam lagi, bukan hari. Saya pikir besoknya baru diomongin, 4 jam. Saya bilang aneh sekali, ini ada apa gitu. Ya. Kenapa? Kita gagal mengenali emosi kita, sehingga hubungan kita dengan orang lain terganggu, hubungan kita dengan diri sendiri pun terganggu. Jadi nggak tahu apa yang dibutuhkan oleh emosi kita. Oke? Yang keempat, hilangnya rasa syukur kepada Allah yang paling bahaya. Ya? Hilangnya rasa syukur. Aku nggak layak menerima kebahagiaan ini. Loh, bukankah kita sudah menghilangkan syukur? Aku
aku nggak layak bahagia karena hidup selalu perih, hidup selalu susah, dari kecil aku terbiasa hidup susah. Ini ada loh kondisi psikologis kayak gitu. Orang yang dari kecilnya terbiasa hidup susah, ketika dia didatangkan kebahagiaan atau nikmat ke dalam dirinya, dia merasa dia nggak pantas menerima itu, karena dia merasa dia pantasnya terus-terus merasa sakit. Ada kondisi psikologis yang kayak gitu. Apa yang terjadi? Hilang rasa syukur pada Allah. Ya. Nah, emosi itu seperti lampu indikator pada dashboard mobil. Oke, dia alat ukur. Kalau diabaikan akan menyebabkan kerusakan besar. Kan kalau misalnya indikator tuh ada ya, ini bensin udah mau habis gitu ya. Terus kita diamin, kita cuekin. Padahal kalau misalnya bensin udah mau habis, isi lagi. Ya. Kalau joy-nya atau happiness-nya lagi turun, kebahagiaannya lagi turun, harusnya segera diisi. Terus kita diamin. Masalah nggak? Masalah. Apa masalahnya? Suatu hari mogok. Ada namanya bom waktu di dalam diri kita. Kalau emosi kita nggak berhasil kita kelola dengan baik, dia akan seperti bom waktu. Ada pemicunya, meledak, dia selesai. Gitu ya. Next. Nah, luar biasanya Islam tuh sudah punya solusinya. Ini ada hadis ya. Laisa syadidu bisur'ah, innamas syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu yang menang dalam pergulatan, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu menahan hawa nafsunya saat marah. Ini menunjukkan bahwa orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya dalam hal apapun. Dia sedih tidak over sedih, bahagia tidak over bahagia, marah tidak over marah, semuanya dikendalikan. Teman-teman pernah nggak lihat nih ya? Kita bawa saja realitanya. Pernah nggak lihat orang berkelas terus marah-marah nggak jelas, ngamuk-ngamuk? Nggak kan? Orang berkelas itu ketika dia mampu mengendalikan emosi. Oke? Kalau kalian lihat orang marah, ngamuk-ngamuk, banting-banting barang, menurut kalian itu hebat atau malah rendah? Kita semua sepakat soal itu rendah. Kenapa? Berarti dia tidak mampu mengendalikan dirinya. Kebayang nggak? Jenderal, gak usah jenderal mana loh. Bayangkanlah orang yang paling berwibawa yang kita pernah tahu gitu ya. Suatu hari dia marah banting-banting barang, ngamuk-ngamuk gak jelas, gak tahu maunya apa. Jatuh gak kewibawaannya? Iya. Kenapa? Karena orang berkelas itu yang mampu mengendalikan emosi. Bukan menyembunyikan emosi, mengendalikan. Saat dia marah, dia terima dia marah. Saat dia sedih, dia terima dia sedih. Tapi marahnya tidak over, sedihnya tidak over, bahagianya juga tidak over. Tahu kan orang yang bahagianya over? Saya punya teman, kalau bahagia over banget. Over banget. Jadi dia kalau udah happy itu kayak anak kecil, gitu. Dan bisa saking bahagia itu bisa kayak lari-lari nggak jelas. Saya ngeliatin aja. Karena usianya di atas saya, gitu kan. Tapi kalau dia lagi happy tuh over. Ya, itulah proses manusia. Ya, next. Oke. Nah, apa tadabbur Asmaul Husnanya? Ya. Allah itu punya nama Al-Halim, yang Maha Penyantun. Saya waktu mentadaburi Asmaul Husna ini, Masya Allah, saya merasa kayak, kenapa ya kita baru tahu ya? Allah itu Maha Penyantun. Lihat definisinya. Allah Al-Halim artinya adalah Allah tidak tergesa-gesa menghukum meskipun hambanya sering melakukan kesalahan. Allah sangat santun, tidak tergesa-gesa menghukum. Kenapa Allah tidak tergesa-gesa menghukum? Karena Allah tahu manusia juga bisa saja berpotensi berulang kali melakukan kesalahan. Oke? Nah, Dia memberi waktu kepada manusia untuk menyadari, bertobat dan memperbaiki diri. Sepanjang kita punya usaha memperbaiki diri, Allah nggak akan hukum langsung. Orang bikin dosa saja, Allah tahan. Allah perintahkan malaikat untuk jangan catat dulu, tunggu, tahan. Mana tahu dia bertobat. Bayangkan, kita bikin salah saja, Allah perintahkan malaikat untuk tahan dulu, jangan catat. Oke? Kalau kebaikan langsung catat, tapi kalau itu keburukan atau kesalahan jangan catat, tunggu kata Allah. Sampai kapan ya Allah? Ini beneran ada hadis. Sampai kapan ya Allah? Sampai dia bertobat. Oke? Ada yang mengatakan hitungannya 6 jam. Ada penjelasannya kenapa 6 jam. Ya. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, cepat-cepat istighfar. Satu dosa kecil itu harus ditebus dengan 70 istighfar. Satu dosa kecil. Bayangkan kalau kita melakukan dosa-dosa besar, apa jalannya? Taubat, nggak ada yang lain.
Oke, taubat jalan ya. Nah, Allah menunjukkan kasih sayangnya dengan mengajarkan kesabaran dalam menghadapi berbagai situasi hidup, termasuk emosi yang kita rasakan. Jadi Allah kasih kita kesempatan untuk memperbaiki diri, ya. Dikasih waktu. Disitulah letak Allah Al-Halim, Allah Maha Penyantun. Gak buru-buru dihukum. Kalau Allah saja tidak buru-buru menghukum kita, kenapa kita sebagai manusia seringkali terburu-buru menghukum diri sendiri? Aku emang gagal, aku emang buruk, aku emang jahat. Loh, hei, Allah saja menahan. Kenapa kita lebih kejam? Allah saja santun, memberi waktu untuk kita perbaikan diri. Kenapa kita jadi lebih kejam sama diri kita sendiri dengan mengatakan bahwa aku ini emang buruk, gak ada gunanya hidup di dunia? What? Oke? Nah, dalam tadabbur Asmaul Husna Al-Halim ada 3 hal. 1, Allah tetap memberikan kita waktu untuk belajar dan memperbaiki diri. Itu yang harus diyakini, ya. Tetap dikasih waktu. Sepanjang kita hidup berarti tetap ada kesempatan untuk perbaikan diri. Kita bangun setiap pagi dalam keadaan sehat. Apa artinya? Allah beri kita kesempatan memperbaiki diri. Setiap detik yang Allah anugerahkan adalah kesempatan bertaubat. Maka jangan disia-siakan. Yang kedua, meneladani sifat santun Allah dengan bersabar terhadap emosi diri dan orang lain, ya. Ngadepin diri sendiri aja kita suka nggak sabar kan? Kenapa sih aku sering kesel? Saya tuh sering gitu lihat-lihat gitu ya. Kenapa sih aku ini nggak bisa sabar? Kenapa sih aku ini rajin marah? Kenapa sih aku ini selalu overthinking? Kenapa sih? Bahkan terhadap emosi kita aja kita suka nggak sabar, ya. Apalagi menghadapi emosi orang lain. Wah, ini 2 kali lipat ujiannya. Karena menghadapi emosi orang lain, kita harus selesai dulu dengan emosi sendiri. Saya kalau ngadepin orang marah-marah depan saya liatin dulu, ini kenapa ya? Karena saya nggak mau ikutan marah karena dia marah. Dia marah-marah, gitu kan. Saya liatin aja dulu. Dalam pikiran saya, bentar ini mau diapain ya kira-kira ya? Gitu ya. Kenapa? Karena untuk mengendalikan diri, tidak ikut marah ketika orang marah, itu saja butuh usaha. Ya. Tidak ikut kesal ketika orang kesal, itu aja butuh usaha. Oke. Nah, yang ketiga terakhir adalah mempraktekkan zikir untuk menenangkan hati dan menanamkan kesantunan dalam jiwa. Ya. Kenapa Allah punya Asmaul Husna sampai 99? Ya karena biar kita bisa belajar dari sifat-sifatnya Allah. Kalau Allah itu Maha Penyantun, ya kita juga harus belajar santun. Gitu ya, teman-teman. Nah, bagaimana kita bisa bersabar dengan emosi kita? Tadi, alhamdulillah kita udah menyadari bahwa apa? Oh, ini emosiku, ini yang aku rasakan saat sedang emosi. Ya. Jadi kalau lagi emosi, 1, akui emosi yang dirasakan tanpa menghakimi. Itu langkah pertama. Dalam teori penyembuhan apapun, dalam teori healing emosi apapun, nomor 1 adalah mengakui emosi atau perasaan yang dirasakan. Akui dulu. Itu yang paling cepat bisa memulihkan. Iya memang lagi marah, iya memang lagi kesal, iya memang lagi capek. Gak usah sok-sok kuat. Kalau lagi capek bilang aja lagi capek. Iya beban banget buat aku, ya udah. Gitu ya. Jadi akui dulu emosi yang dirasakan tanpa menghakimi. Aku emang lagi marah. Kenapa sih aku pemarah? Kenapa sih aku ini marah-marah terus? Gak usah menghakimi. Ini kan marah gak baik, marah kan gak bagus. Ya marahin gimana dulu. Tapi ketika diterima, oke, aku sedang marah. Kenapa aku marah? Karena ada batasanku yang dilanggar. Aku nggak suka, ya sudah, selesai. Ya. Yang kedua, berlatih mindfulness untuk menyadari momen saat ini. Ada satu pesan psikolog yang saya ingat sekali. Dia bilang, setiap kali kamu sedang overthinking, kembalikan dirimu kepada dirimu. Paham? Kembalikan dirimu kepada dirimu. Suruh dirimu kembali. Karena pada saat kita sedang overthinking, punya masalah, pasti kita itu seperti pergi ke masa depan. Nanti 10 tahun lagi gimana? Is it? 5 tahun lagi gimana? Nanti kalau kayak gini gimana? Ini apa yang terjadi? Kalau aku gini nanti efeknya bla bla bla. Kita seperti mengeluarkan kesadaran kita ke masa depan. Atau saat kita sedang menyesal, kemana jiwa kita berikan? Ke masa lalu. Kenapa dulu gini? Kenapa dulu gini? Coba aja pada saat itu kalau aku nggak kayak gini. Dalam keadaan apapun, kembalikan kesadaranmu ke diri di saat itu. Dengan cara itu, kita akan
melihat realita yang terjadi, ya, dengan sadar. Jadi tidak karena asumsi, tidak karena ekspektasi, bukan cemas, dan bukan refleksi dari trauma masa lalu. Hari ini, hadapi yang hari ini. Oke, terakhir, berdialog dengan diri sendiri. Apa yang emosi ini coba sampaikan kepadaku? Nah, makanya tadi dikasih tahu peran emosi masing-masing. Kenapa kita takut? Untuk melindungi diri dari bahaya, ya. Kenapa kita sedih? Untuk mengajarkan kita berdamai dengan rasa sabar, ya, untuk bisa membangun rasa sabar. Itu harus dibangun dari kesedihan. Jadi, apa yang emosi ini coba sampaikan kepadaku, gitu ya. Dan itu diterima. Oke? Terakhir, Allah menciptakan emosi itu sebagai alat bantu untuk mendekat kepadanya. Maka tadi di awal dibuka dengan emosi bukan beban. Emosi adalah anugerah. Man arafa nafsah, arafa rabbah. Orang yang kenal dengan dirinya, kenal dengan Tuhan. Begitu dia berhasil mengenali emosinya, dia akan berhasil mengenali nikmat Tuhan di dalam dirinya. Karena emosi adalah nikmat, emosi adalah anugerah, ya. Dengan mengenali dan mengelola emosi, kita bisa menjalani hidup yang lebih bermakna. Berserah diri pada Allah dalam setiap keadaan, dan jadikanlah emosi sebagai pengingat akan kebesaran. Setiap kali ada emosi yang muncul di dalam diri kita, ucapkan dalam diri kita, ini anugerah Allah, aku terima. Yes, saya sedang sedih, gak apa-apa. Ya Allah, saya terima. Karena ini pemberian. Bayangkan kalau hidup tidak punya rasa sedih, kita gak akan belajar bersabar, kita nggak akan belajar menerima hal-hal yang tidak menyenangkan, ya. Karena salah satu definisi sabar adalah menerima sesuatu walaupun itu tidak menyenangkan. Itu definisi sabar. Oke? Ya, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah jazakumullah khair. Tepat zuhur ya. Dan mohon maaf tadi yang datang tepat waktu mungkin agak terlambat. Kita punya technical problem dan ada technical set. Ya mudah-mudahan kita terus berbenah, memperbaiki diri, ya. Kedepannya sih kajian ini mungkin nanti untuk disampaikan juga kalau ada teman-teman. Kedepannya kajian ini nanti nggak lagi di ruangan ini, ya. Kita akan coba kerjasama dengan beberapa masjid, sebagaimana yang sempat kami sampaikan di awal. Kita akan coba kerjasama ke beberapa masjid untuk bisa ngiter keliling. Kajiannya dibikin keliling ke masjid-masjid supaya apa? Supaya satu, orangnya bisa lebih banyak, ya. Kedua, kalau di ruangan ini kan laki-laki nggak bisa masuk, ya. Tapi ya laki-laki manusia biasa, mereka juga punya kebutuhan. Dan memang udah beberapa request, udah muncul request untuk boleh nggak ini ada laki-lakinya. Tapi karena kita masih di ruangan ini, jadi nggak bisa, ya. Mudah-mudahan minta doanya teman-teman semua, ya, minta doa dari semuanya. Mudah-mudahan manfaat yang kita niatkan baik ini bisa terus kita luaskan, ya. Karena sekali lagi niat baik tidak selalu harus berjalan baik-baik saja. Tetapi mudah-mudahan dengan banyak doa dan dukungan Allah turunkan bantuan-bantuannya, ya, sehingga kalau teman-teman merasakan manfaat dari kajian ini, mudah-mudahan nanti lebih banyak lagi orang yang bisa merasakan manfaat dari kajian ini, insya Allah. Oke. Karena sudah azan, ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita doa dulu sama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni qad istawda'tuka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tunsinihi abadan ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah ilmu ini berkah bagi kami. Jadikanlah ilmu yang Kau ridhoi ini, ya Allah, sebagai penuntun hidup kami. Kami tidak bisa hidup tanpa tuntunan-Mu, wahai Allah. Kami tidak bisa hidup tanpa pertolongan-Mu. Kami tidak bisa hidup tanpa izin-Mu. Maka mudahkanlah kami dalam segala urusan. Jadikanlah kami hamba yang mampu mengenali siapa diri kami, dan jadikan kami hamba yang mampu bersyukur dalam setiap keadaan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allah, kirimkan segala kebaikan yang ada di dunia kepada kami. Wa fil akhirati hasanah, dan kami mohon segala kebaikan di akhirat dan segala keselamatan di akhirat. Wa qina azabannar, cegahlah kami dari api neraka yang kami tidak sanggup masuk ke dalamnya, wahai Rabb. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
kurang saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.